Halo semuanya, Halo, halo semua. gimana kabar kamu hari ini? Pastinya baik dong. Kami berdua juga tentunya ingin semua yang mengikuti acara pada hari ini dalam keadaan yang sehat-sehat semua ya. Iya dong, selamat datang ya kepada semua peserta, tim dosen, dan para narasumber. Sebelum lanjut, perkenalan dulu yuk. Iya, benar-benar. Oke. Halo semuanya, nama aku Dani dari Angkatan 2020 di Cafe UPH. Dan aku X dari DKV UPH Angkatan 2019. Kita berdua bakal jadi MC kalian selama acara hari ini ya. Betul. Tapi ini kayak baru bisa lihat panitia-panitia aja nih yang on cam. Ya yuk, boleh semuanya on cam. Mungkin yang dari kampus lain juga boleh ikutan on cam ya. Jangan malu-malu, kita nggak gigit kok. Aku sih enggak ya, tapi mungkin Dani sih ngegigit. Enggak kok, enak aja. Oh iya, kita juga mau mengucapkan terima kasih kepada semua peserta karena sudah mau meluangkan waktu untuk hadir di acara Heart Launching Komade Cafe 2021. Iya, terima kasih ya sudah hadir buat ketemu kita kan ya, X. Ih, GR nih Dani. Ya udah, tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja yuk buka acaranya dengan doa. Oke, langsung aja kita mulai dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Caroline. Kepada Caroline, waktu dan tempat kami persilahkan. Saya akan memimpin doa ini secara Kristiani bagi yang beragama lain dapat berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua pada hari ini dalam keadaan sehat, sehingga kami dapat berkumpul untuk melangsungkan acara Heart Launching Koma pada hari ini. Bapa, kiranya Engkau memberkati seluruh rangkaian acara ini agar dapat berlangsung dengan lancar dari awal hingga akhir. Berkati juga ya Bapak seluruh panitia yang bertugas dan juga koneksi internet yang baik agar acara ini dapat berlangsung tanpa adanya kendala. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berdoa selesai. Oke, thank you Caroline atas doa pembukanya. Nah, kan sekarang udah pada ngumpul semua di acara Heart Launching hari ini. Tapi sebenarnya udah pada tahu belum sih Komade Cafe itu apa? Tahu dong. Nah, buat yang belum tahu, aku jelasin dikit ya. Jadi, konferensi mahasiswa desain komunikasi visual atau yang akrab dikenal sebagai Komade Cafe adalah sebuah kegiatan seminar atau konferensi ilmiah yang diselenggarakan oleh program studi desain komunikasi visual Universitas Pelita Harapan. Nah, kegiatan ini ditujukan sebagai media dialog dalam rangka meningkatkan publikasi mahasiswa desain komunikasi visual yang ditargetkan untuk mahasiswa dan mahasiswi di tahun ketiga ataupun keempat. Selain itu, kegiatan ini juga ditujukan sebagai wadah yang mampu memuat berbagai informasi bermanfaat dan dapat memperkaya wawasan khususnya dalam ilmu desain komunikasi visual. Nah, tahun ini merupakan kali kedua Komade Cafe diselenggarakan loh. Benar banget, untuk tahun ini, tema yang diangkat Komade Cafe adalah ragam dimensi dalam desain komunikasi visual. Tema ini dipilih dengan harapan dapat memperluas pemahaman-pemahaman mengenai ilmu desain komunikasi visual dengan memperkenalkan dimensi-dimensi yang bersinggungan. Iya, jadi berbeda dengan tahun lalu sebelumnya ya, Komade Cafe tahun ini akan menyediakan 6 sub ilmu. Ada animasi, desain grafis, sinematografi, ilustrasi, tipografi atau kaligrafi, dan juga fotografi. Nah, selanjutnya kita mendengarkan kata sambutan dari orang-orang penting di balik acara Komade Cafe tahun ini. Iya, mari kita sambut Bapak Dr. Martin Lukman Katopo selaku Dekan Fakultas Desain UPH untuk memberikan sambutan. Kepada Pak Martin, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk MC untuk pembukaannya di acara Koma ini. Sebelumnya saya ingin meralat sedikit gitu ya.
di balik acara ini adalah rekan-rekan semua, terutama adalah mahasiswa dan tim yang menyiapkan Koma. Tentu dari fakultas lebih pada mendukungnya dan tentu sangat mengapresiasi sekali apa yang sudah dilaksanakan selama 2 tahun ini. Jadi mungkin pertama-tama saya ingin justru mengucapkan selamat ya kepada para mahasiswa dan para tim dosen ya, dan juga kepada ketua program studi dan deputi dari Desain Komunikasi Visual School of Design UPH. Karena justru orang-orang inilah ada yang justru menjadi orang-orang yang memungkinkan acara Koma ini terjadi dan berjalan. Bapak Ibu semua dan rekan-rekan mahasiswa, terima kasih dan selamat datang di acara hard launching dari Koma 2021. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada para mitra yang sudah tergabung di dalam Koma 2021, yaitu program studi Desain Komunikasi Visual UTB, dan juga tentu saja kepada ketua prodinya, Pak Bandung Grahita, lalu kemudian juga dari program studi Desain Komunikasi Visual UMN, Pak Muhammad Rizaldi, lalu juga ketua program studi Desain Komunikasi Visual Universitas Esa Unggul, Pak Rudi Heri Marwan, dan ketua program studi Desain Komunikasi Visual Universitas Mercu Buana, Lukman Arif, dan ketua program studi Desain Komunikasi Visual Universitas Ciputra, Pak Stefanus Christian Andrianto. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah mau berkolaborasi dan bermitra untuk kita bersama-sama bisa mengadakan konferensi yang benar-benar merupakan acara mahasiswa, di mana mahasiswa desain komunikasi visual dari ke-6 universitas ini bersama UPH saja gitu ya, bisa saling bertukar dan membangun keilmuan yang baik dan mengembangkan sesungguhnya berbagai macam hal tentang desain komunikasi visual, tetapi juga menyebarkannya, mendiseminasikan ini ke masyarakat luas. Tentu saja kita berharap juga bukan hanya 6 universitas ini yang nanti akan bergabung, tapi dalam Koma ini nanti bisa dari universitas lain gitu ya, yang akan dan bisa bergabung di dalam acara konferensi mahasiswa ini. Jadi saya sungguh mengapresiasi apa yang sudah dilakukan dan juga mengapresiasi rekan-rekan mitra yang sudah bersedia untuk bergabung di dalam acara Koma ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Intan Rizky Mutias, Ketua Umum Asprodi DKV dan Wakil Dekan 1 FSRD ITB. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Aryani Kusumawardani, Dekan Fakultas Desain dan Seni dan Desain Universitas Mercu Buana. Lalu kemudian Pak Ferdinand Indrajaya, dosen DKV UPH yang merupakan para keynote speaker di dalam acara ini. Semoga nanti bisa membagikan hal-hal yang, dan saya yakin pasti yang akan dibagikan hal yang luar biasa dan berguna untuk rekan-rekan mahasiswa desain komunikasi visual. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Erik Wijaya dari Thinking Room. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, Ibu Bapak yang saya hormati, saya ucapkan selamat atas adanya acara konferensi mahasiswa ini dan tetap bisa berjalan. Memang digagas pada saat tahun lalu itu di pandemi dan kita masih di dalam masa pandemi juga setelah setahun kemudian, tetapi yang membuat saya salut adalah tidak ada semangat yang surut, tetapi justru semakin luar biasa, semakin bergiat gitu ya, semakin banyak idenya untuk melakukan kegiatan-kegiatan dan juga semakin lintas mitra atau universitas. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat dan semoga ini bisa menjadi acara yang sungguh-sungguh bermanfaat untuk semua universitas yang terlibat, tetapi juga tentu saja terutama untuk mahasiswa-mahasiswi kita tercinta. Terima kasih, demikian sambutan dari saya. Baik, terima kasih Pak Martin atas kata sambutannya.
Selanjutnya, kita akan mendengar kata sambutan dari Ibu Dr. Lala Palupi Santiaputri, selaku Kaprodi Desain Komunikasi Visual UPH. Kepada Ibu Lala, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Melanie dan Daniela. Mungkin saya sebetulnya kalau bisa sih sekalian aja nanti bisa di spotlight Kaprodi yang lain gitu ya. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya Pak Dr. Martin Katoko sebagai Dekan Fakultas Desain di UPH, dan juga terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Dekan dan petinggi dari kampus Mitra, dari Universitas Multimedia Nusantara, Universitas Ciputra, dari ITB Bandung, UMB, dan juga SA Unggul. Saya juga berterima kasih kepada Kaprodi yang sudah hadir di sini, Kaprodi dari UMN, Mas Rizaldi, Kaprodi dari Universitas Ciputra, Mas Christian Ang, kemudian Kaprodi dari ITB, Mas Banung, Rahita, terima kasih kehadirannya, Kaprodi dari ITB, Mas Banung, UMB, Mbak Rika, saya belum lihat sih, kemudian Kaprodi dari SA Unggul, Pak Maurawan Rudi, dan juga untuk keynote speaker, terima kasih Ketua Asprodi DKV, Dr. Intan Mutias, sudah bersedia menjadi keynote speaker, juga Dr. Aryani Sumawardani, terima kasih untuk Pak Ferdinand Indrajaya, terima kasih juga, terima kasih bahwa kita dipercaya untuk bisa bermitra, untuk mengadakan konferensi mahasiswa, dan mengharapkan bahwa publikasi antara mahasiswa dan juga pameran ini bisa berjalan dengan lancar, juga bisa dapat terus diadakan di tahun-tahun mendatang. Selamat juga untuk panitia dan dosen-dosen yang terlibat. Terima kasih atas kerja kerasnya. Kita berharap bahwa semua selalu sehat dan acara bisa lancar seperti yang kita harapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lala atas kata sambutannya. Nah, sebelum kita masuk rangkaian acara berikutnya, kita foto bareng dulu yuk sama Pak Martin dan Bu Lala. Oke, boleh kita panggil Sean untuk melakukan sesi dokumentasi. Waktu dan tempat kami persilahkan ya. Terima kasih MC. Bagi yang belum membuka kameranya, dipersilakan membuka kamera. Oke, jadi ini ada 2 slide. Jadi kalian tahan ya senyum-senyumnya. Oke, aku hitung 3 detik. Masih ada yang buka kamera ya. Oke. Yuk foto. 1, 2. Lagi. Ini slide pertama ya. 1, 2. Ini slide kedua. 1, 2. Oke. Terima kasih. Aku kembalikan lagi ke MC. Baik, thank you Sean. Selanjutnya apa nih X? Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Hari ini di acara Hard Launching ComaDKV 2021, kita bakal memperkenalkan pihak-pihak lain yang nggak salah penting loh kontribusinya di ComaDKV. Wih, jadi penasaran deh. Ada siapa aja tuh X? Pertama, kita bakal berkenalan dengan para universitas mitra yang telah bersedia nih untuk berkolaborasi bersama dalam menyukseskan ComaDKV. Ada Universitas Ciputra, Universitas Mercu Buana, Universitas Multimedia Nusantara, Universitas SA Unggul, dan Institut Teknologi Bandung. Kita sapa-sapa dulu yuk Bapak Ibu dosen dan teman-teman dari universitas-universitas mitra. Halo, welcome. Ayo semuanya boleh kasih reaction tepuk tangannya ya. Widih, sampai kedengaran di sini ya tepuk tangannya.
Nah, hari ini masing-masing perwakilan mitra akan menyampaikan sepatah dua patah kata. Untuk yang pertama, mari kita sambut perwakilan mitra dari Universitas Ciputra. Kepada Bapak Christian Anggrianto, kami persilahkan. Oke, thank you Daniela sama X. Ya. Selamat sore teman-teman sekalian. Kenalkan saya Christian Anggrianto, saya Ketua Program Studi dari Visual Communication Design, School of Creative Industry atau SCI dari Universitas Ciputra. Ini udah tahun kedua ya kami gabung sama DKV UPH, jadi semoga kolaborasi ini bisa semakin berkembang dan berbuah. Saya juga mau menyapa teman-teman, Pak Martin, Mbak Lala, Mas Intan, Mas Rizaldi, Mas Bandung, Bu Aryani, Bu Rani, juga ada Pak Ferdinand ya, lama banget udah nggak ketemu Pak Ferdinand. Semoga kerjasama ini bisa terus berlanjut ya. Kita bisa semakin bertumbuh, berkembang bersama, menciptakan ekosistem desain komunikasi visual yang kondusif untuk generasi muda kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Christian atas sambutannya. Kayaknya kurang ya kalau kita dengar sambutan dari satu mitra aja. Kita lanjut deh. Mari kita sambut perwakilan Universitas Mercu Buana, Ibu Aryani Wardani. Kami persilahkan waktu dan tempatnya untuk menyampaikan sepatah dua kata. Ya, terima kasih Daniela dan X. Ya, selamat sore. Pertama-tama saya menyapa yang terhormat Dekan School of Design UPH Pak Dr. Martin Katopo, Wakil Dekan FSRD ITB Pak Dr. Intan Rizky, Kaprodi DKV dari Universitas Pelita Harapan Bu Dr. Lala, Kaprodi DKV UMN Mas Rizaldi, Kaprodi DKV Universitas Ciputra Pak Christian, Kaprodi DKV Universitas Esa Unggul Pak Rudi, Panitia Koma 2021, para dosen dan peserta Koma 2021 yang saya banggakan. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiatu, Nami Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, saya mengucapkan puji syukur karena kita bisa berkumpul di sini bersama-sama dalam keadaan sehat semuanya. Saya mewakili dari Fakultas Desain Seni Kreatif Universitas Mercu Buana mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pelita Harapan atas kerjasamanya sehingga acara ini bisa terselenggara. Acara Koma ini merupakan acara kedua kami dari Fakultas Desain Seni Kreatif DKV Universitas Mercu Buana untuk bergabung dan bermitra dengan School of Design DKV UPH. Koma 2021 merupakan ajang diskusi dan berkumpul bagi kita semua, dan dari tahun kemarin diadakan secara virtual, namun tidak mengurangi inti dan manfaat dari kegiatan ini, karena di dalam acara ini para mahasiswa dapat mendapatkan pengetahuan, dari berbagi pikiran, dan mendapatkan pengalaman yang mungkin sebelumnya belum pernah didapatkan. Acara kali ini juga menghadirkan bukan hanya konferensi paper mahasiswa, namun juga pameran karya mahasiswa yang diharapkan dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi sesamanya. Semoga kerjasama yang sangat baik ini dengan para mitra baik ITB, UMN, Ciputra, Esa Unggul, dan terutama Universitas Pelita Harapan dapat terus berlanjut dan kegiatan yang bermanfaat bagi para sivitas akademika. Selamat dan sukses kepada para panitia Koma 2021. Terima kasih, semoga acara Koma dapat selalu ada di setiap tahun dan menjadi motivasi serta inspirasi bagi para pesertanya. Salam sehat dan semangat selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Aryani. Tadi satu, sekarang udah ada dua mitra nih. Kayaknya pengen nambah lagi deh, Dan. Yuk boleh kita sambut perwakilan dari Universitas Multimedia Nusantara, Bapak Muhammad Rizaldi. Ya, halo, selamat sore semuanya. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat. Terima kasih pertama-tama kepada MC diperkenankan untuk ikut menyambut nih teman-teman hebat semua di sini, para mahasiswa yang sudah berjuang dengan penelitiannya
dosen-dosen, tim dosen, dan turut juga didampingi oleh teman-teman Kaprodi dan dekan, dan juga narasumber dan keynotes yang luar biasa. Salam hebat untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Martin, Pak Dekan UPH gitu ya, dan juga dari Bu Lala dan seluruh panitia, tim panitia dari Koma 2021. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan di DKV UMN untuk berperan sebagai mitra, yang tentunya nanti kami harapkan kita bisa berkontribusi maksimal, dan mudah-mudahan acara-acara seperti ini tetap terus berlangsung untuk memotivasi bahwa riset atau penelitian ataupun berkarya itu bukan cuma hak dosen gitu ya, tapi juga hak seluruh sivitas akademik, termasuk utamanya adalah mahasiswa. Saya ingin menyapa teman-teman seperjuangan ini. Ada Pak Intan. Apa kabar Pak? Ketemu di sini kita. Bu Ari. Halo Bu. Lalu kemudian ada Mbak Lala. Nah ini udah pejuangnya ini yang ngumpulin kita semua di sini ini. Termasuk rekan-rekan Kaprodi semua. Mas Christian. Salam jumpa Mas. Kita ketemu lagi di sini. Dan semua rekan-rekan yang mungkin saya tidak bisa sebut satu-satu, salam jumpa. Ini saya juga bawa rombongan DKV nih, ada Pak Gideon, Mbak Rani, dan Mbak Fridinia. Ini yang juga ikut mengawal teman-teman dari DKV. Ya, satu harapan teriring untuk kita semua, yaitu di era pandemik dan terutama menyongsong MBKM ini, satu kolaborasi itu merupakan satu kunci untuk kita bisa bersama-sama membangun kultur akademik di DKV. Mudah-mudahan dengan adanya ini menjadi tonggak untuk kebersamaan kita semua yang terus langgeng dan saling mendukung atau mensupport satu sama lain. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore. Terima kasih Bapak Rizaldi atas sambutannya. Nah, udah 3 nih. X masih kurang nggak ya? Kayaknya masih deh, Dan. Ya udah, aku kenalin nih mitra keempat kita dari Universitas Esa Unggul, Bapak Teguh Imanto. Kepada Bapak Teguh, kami persilakan waktu untuk memberikan sepatah dua kata patah. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dekan dari UPH, khususnya Fakultas Desain, serta para mitra. Di sini saya dari perwakilan Esa Unggul sangat mendukung, bahkan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Karena di masa pandemi ini masih saja kegiatan ini terus berlangsung. Nah, kami dari Esa Unggul merupakan baru pertama kali ya bergabung di acara Koma. Tentu saja untuk berikutnya dari Esa Unggul siap bekerja sama dengan UPH maupun mitra-mitra yang lain. Tema yang diajukan oleh Koma ini cukup menarik. Karena apa? Karena memberikan alternatif media baru. Yang biasanya bahwa DKV itu pada awalnya hanya terminologinya masalah cetak saja. Setelah perkembangan teknologi, dunia DKV ternyata dimensinya luas sekali, sehingga menemukan media-media baru. Nah, tentu saja teori-teori yang digambarkan selama ini hanya terbaut pada cetak, tentunya harus merubah diri. Karena dimensi-dimensi yang baru akan terus beririsan. Misalkan kalau karya audio visual, tentunya kita nggak bergelut dengan teori-teori yang berkaitan dengan desain aja kan, art directing maupun copywriting. Padahal audio visual itu kan teori-teorinya sudah bersinggungan dengan menggunakan skenario, pengambilan kamera. Nah, ini ya perlu didalami lagi. Walaupun ini bersinggungan dengan kurikulum. Tapi itulah harapan kami dengan adanya pertemuan ini, mungkin akan ditemukan lagi dimensi-dimensi yang lain dan terus dikembangkan.
Dan kami dari SA Unggul siap mendukung acara ini, baik hari ini dan seterusnya maupun tahun yang akan datang. Saya kira itu aja dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali. Terima kasih Pak Teguh. Berarti sekarang udah ada 4 mitra ya, tapi kayaknya masih nanggung deh, Dan. Iya nih, dipasin aja ya jadi 5. Terakhir nih, mari kita sambut perwakilan dari Institut Teknologi Bandung, Bapak Banung Grahita. Silakan Bapak Banung untuk memberikan sepatah 2 kata. Oke ya, selamat sore teman-teman semua. Makasih nih buat duo MC kita. Mungkin pertama-tama saya ingin mengucapkan salam ya, yang terhormat Pak Martin Katopo sebagai Dekan School of Design, kemudian Bu Lala ya sebagai Kaprodi dari DKV Universitas Pelita Harapan. Kemudian ada rekan-rekan mitra ya di sini dari Ciputra, Pak Christian, kemudian dari Universitas Mercubuana tadi ada Bu Aryani, kemudian dari UMN ada Mas Rizaldi, kita ketemu lagi Mas. Kemudian ada dari Universitas Esa Unggul, tadi diwakili oleh Pak Teguh ya. Mungkin ya salam kenal buat semua. Kemudian pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya nih untuk Bu Lala dan seluruh panitia Koma 2021 ini yang telah mengundang kami dari ITB. Tentunya sebuah kehormatan bagi kami untuk bisa terlibat di acara yang keren ini ya. Acara yang benar-benar dikelola dan diwujudkan oleh para mahasiswa nih. Semoga acara ini bisa menjadi sebuah ajang sharing pengetahuan dan kemudian perkembangan, sehingga kita di sini masing-masing bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di setiap universitas, yang terjadi di UPH, yang terjadi di UMN, yang sedang berkembang di SA Unggul, di Mercubuana ya, dan termasuk juga di ITB. Semoga apa yang kita sharing ini bisa saling menginspirasi ya tentunya mahasiswanya dan juga nanti sivitas akademisinya ya, dosen-dosennya seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini bisa berkontribusi bagi perkembangan keilmuan di DKV di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore, salam sehat. Baik, terima kasih Pak Bandung atas kata sambutannya. Sekali lagi, kami ingin berterima kasih kepada semua universitas mitra yang telah bersedia menyumbang kontribusi untuk Koma DKV. Boleh dong semuanya kasih reaction lagi buat mitra-mitra yang hebat ini. By the way, Dan, nanti tuh pas acara Koma DKV bakal ngapain aja sih? Nah, nanti tuh bakal kedatangan beberapa narasumber. Wih, ada banyak narasumber dong ya? Kayak keynote speaker tahun lalu nggak tuh? Iya, tapi pasti yang tahun ini nggak kalah seru deh. Hari ini kita juga kedatangan keynote speaker untuk acara Koma DKV 2021 loh. Pada tahu nggak siapa aja? Ayo, X tahu nggak? Tahu nggak ya? Nggak tahu nih kayaknya. Boleh dikasih tahu aja nggak siapa aja? Yang bener dong X, jangan pura-pura nggak tahu ya. Hari ini mereka juga akan memberikan sepatah 2 kata sambutan untuk kita loh. Ya udah, aku langsung perkenalin aja ya. Narasumber pertama kita adalah Pak Ferdinand Indrajaya. Dipersilahkan Pak Ferdi untuk memberikan sepatah 2 kata. Halo, selamat sore. Halo, suara saya kedengaran nggak? Iya Pak, udah kedengaran. Oke, kalau gitu. Ya, terima kasih atas undangannya. Ya, mirip dengan awalan sambutan dari rekan-rekan sebelumnya. Ya, pastinya saya ucapkan terima kasih pada Pak Martin selaku Dekan Fakultas SOD UPH dan Bu Lala sebagai Kaprodi, serta panitia Koma yang terlibat sejauh ini, termasuk juga rekan-rekan dari universitas lain ya, dari UMN, Mercubuana, Esa Unggul, ITB, dan Ciputra ya. Tadi ada Pak Christian, kalau nggak salah ya.
Ya akhirnya kita jumpa lagi dalam ruang virtual ini gitu ya. Saya rasa sepatah dua patah kata saya mungkin akan menyentuh acara dari Koma ini yang saya cukup apresiasi gitu ya. Bagi saya Koma ini patut mendapatkan apresiasi sebagai sebuah wadah alternatif untuk mendialogkan beragam perspektif tentang berbagai persoalan dalam lingkup DKV sebagai sebuah cabang ilmu yang digumuli. Gitu. Harapan saya pastinya ya dialog ini, ya ruang alternatif ini mampu membentuk sebuah ekosistem akademik yang lebih solid. Gitu. Mengapa saya gunakan istilah wadah alternatif atau ruang alternatif gitu? Karena umumnya atau populernya kalau misalnya anak-anak DKV berdialog biasanya kan itu lewat karya visual gitu ya, lewat entah itu pameran atau apapun itu yang wujudnya itu visual gitu. Tapi Koma ini memberikan kesempatan bagi dimensi teoretis itu untuk terlibat dalam dialog itu sendiri gitu. Yang wujudnya bukan hanya poster, bukan hanya tampilan visual gitu, rancangan visual, tapi juga pandangan-pandangan yang sifat berciri teoretis. Di sini pastinya berdaya untuk memperkaya, gitu ya, memperkaya sekaligus memberikan legitimasi akan kesarjanaan dari mahasiswa DKV. Gitu. Jadi mahasiswa DKV itu pastinya diberi kesempatan untuk mendapatkan legitimasi atas dirinya sebagai seorang sarjana atau calon sarjana, bukan hanya karena karya-karya visualnya, tapi termasuk juga dipengaruhi oleh pandangan-pandangan teoretisnya tentang keilmuannya yang sedang digumuli. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wih, terima kasih Pak Ferdi. Hayo Dan, tahu nggak nih siapa narasumber kedua kita? Nggak tahu tuh, siapa ya? Halah, kalau kamu mah emang nggak tahu kan? Ya udah nih, aku kasih tahu aja ya. Narasumber kedua kita adalah Bapak Dr. Intan Rizky Mutias. Dipersilahkan Pak Intan untuk memberikan sepatah dua patah kata. Oke, selamat sore semuanya. Yang terhormat Pak Dekan UPH, Pak Martin, terus kemudian Mbak Lala dari Kaprodi DKV, dan kalau saya sebutkan ini adalah betul tadi Pak Rizaldi bilang ini teman-teman seperjuangan kita semua ya di Asosiasi Program Studi DKV. Saya ucapkan terima kasih atas undangannya dan suatu kehormatan buat saya untuk menjadi keynote speaker di acara yang hebat ini. Dan betul tadi beberapa teman-teman menyampaikan ini adalah ajang untuk membangun ekosistem kreatif, kritis menghadapi berbagai fenomena. Ya, kalau saya lihat di sini memang semangat panitia hebat nih ya teman-teman di UPH ya. Dosennya aja semangat, apalagi mahasiswanya tentunya ya. Nah, kalau saya lihat juga di sini memang kita acara Koma, kalau saya memaknai gini, ini acara bukan titik selesai gitu ya, artinya Koma itu masih banyak PR-PR yang harus kita jalankan, dengan Koma itu masih cerita ini belum selesai ya. Nah, di acara ini juga saya akan bercerita bagaimana sebuah adaptasi atau kolaborasi itu dapat membangun nilai-nilai baru, terutama menghadapi fenomena COVID sekarang, kemudian Merdeka Belajar, dan lain-lain, bahkan Revolusi 4.0 juga,
itu menjadi trigger kita untuk DKV bisa lebih berkembang dan lebih maju. Karena menurut saya bukan prodi yang kuat, yang hebat, yang pintar, tapi adalah prodi yang mampu beradaptasi, ya. Mampu beradaptasi dengan segala kondisi. Dengan skala kondisi ini justru awal pandemi kita bingung dengan pola belajar kita bagaimana menghadapinya, gitu ya. Karena DKV memang harus tatap muka, gitu ya. Tapi memang kita dikasih kesempatan dan akal dan pikiran ya untuk memecahkan gitu permasalahan, sehingga kita muncul metode-metode baru, menemukan cara-cara baru, menemukan kolaborasi baru untuk menghadapi ini semua. Jadi mungkin nanti ketika saya akan bercerita di acara nanti, saya akan bercerita bagaimana mengkolaborasikan ilmu, terutama yang akan saya angkat mengenai game design. Itu ada kolaborasinya dengan ilmu informatika dan elektro. Ini sebagai studi kasus saja, karena sebenarnya ilmu-ilmu lain DKV itu bisa beradaptasi, baik itu dengan ilmu sosial, ilmu psikologi, banyak ilmu ya gitu. Karena memang saya berpikir ilmu DKV itu tumbuhnya tidak ke atas, tapi dia rizoma ke kanan, ke kiri, dan kemana-mana ya. Bahkan saya berpikir ilmu DKV itu ada di mana-mana, termasuk di hati teman semua ya gitu. Moga-moga DKV makin ke depan bisa memberi dan memaknai nilai hidup kita ke depan, dan saya berharap DKV juga banyak manfaatnya untuk kita semua. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas undangannya. Semoga kita bisa berkolaborasi untuk memberikan nilai yang lebih bermakna buat kita semua. Terima kasih. Wah, terima kasih ya Pak Intan. Ya. Nah, kita ada satu narasumber lagi nih. Langsung aja kita sambut yuk kepada Ibu Dr. Aryani Kusumowardani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Saya rasa tadi saya sudah menyapa teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang hadir. Mungkin saya hanya menambahkan saja, terima kasih atas kesempatannya Pak Dr. Martin, Bu Lala, untuk bisa sharing di Koma 2021 terkait dengan tema dimensi dari desain komunikasi visual ini. Sebenarnya sangat menarik, seperti yang tadi mungkin melanjutkan apa yang disampaikan, bahwa program studi desain komunikasi visual ini menurut saya sekarang ini justru sedang mudah untuk berkolaborasi dengan yang lainnya. Kita diberikan ya kelebihan untuk bisa atau mudah beradaptasi dengan keadaan juga. Nah, mungkin yang nanti akan bisa saya sampaikan di Koma 2021, saya mengangkat tentang media yang mungkin sekarang ini terus sangat berkembang dan sangat cepat. Nah, di desain komunikasi visual, di mana perspektif kita melihat media itu sebenarnya sangat menarik banget, dan kita memang menggunakan kendaraan media itu untuk melaju bersama dengan waktu juga itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kegiatan seperti ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, baik mahasiswa juga, untuk berkumpul, untuk sharing ilmu, untuk berbagi pikiran juga di dalam konferensi papernya. Jadi atmosfer ini bisa terus berkembang. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Baik, terima kasih Bu. Sekali lagi kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para keynote speakers kami yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir. X, kita masih ada sambutan-sambutan lagi nggak nih? Masih dong, ada satu lagi nih. Boleh dong, Dan, kenalin orang hebat terakhir kita nih. Boleh. Nah, terakhir nih, nanti pas acara Koma DKV, kita juga kedatangan seorang praktisi industri yang nantinya akan menjadi reviewer di sesi bedah karya acara Koma DKV 2021. Wah, pastinya nggak kalah kerennya dong sama keynote speaker kita, ya nggak, Dan? Iya dong, reviewer kita untuk acara Koma DKV itu adalah Pak Erik Wijaya.
Bagi yang belum kenal, Pak Erik adalah seorang desainer grafis asal Indonesia yang menempuh studinya di kota San Francisco. Setelah bekerja di beberapa studio desain di kota itu, kecintaan beliau pada desain grafis mendorongnya untuk kembali balik di Jakarta dan mendirikan Thinking Room pada tahun 2005. Selama lebih dari 15 tahun, ia berhasil mengimbangkan antara membangun bisnis dan menjaga karakter Thinking Room agar terus berkembang. Keren banget nggak sih reviewer kita nanti, Dan? Keren, iya dong, keren banget. Tapi sayang sekali nih, Pak Erik berhalangan untuk hadir hari ini. Kalau enggak, kalian udah bisa langsung ketemu sama reviewer keren kita ini. Iya ya, sayang sekali. Tapi nggak apa-apa. Selanjutnya, kita mau mengenal lebih dalam tentang acara-acara yang ada di Koma DKV 2021 nanti. Nah, untuk ini, mari kita sambut perwakilan panitia dari Koma DKV 2021 untuk membawakan penjelasan lebih lengkap tentang acaranya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih MC untuk kesempatannya. Halo, selamat sore Bapak dan Ibu serta para hadirin semua. Perkenalkan, nama saya Laurentius Calvin dan pada sore hari ini saya akan menjelaskan kegiatan apa saja yang akan diadakan dalam rangkaian kegiatan Koma DKV 2021. Pada kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Christine, Fredela, Fanny, dan juga Helena dalam menjelaskan keseluruhan acara nanti. Boleh di next? Baik, dalam rangkaian kegiatan Koma DKV 2021 terdapat dua kegiatan besar, yaitu kegiatan konferensi dan pameran karya tugas akhir. Dalam kegiatan konferensi akan diadakan dua agenda, yaitu panelization dan presentasi makalah mahasiswa atau call for paper. Untuk kegiatan panelization akan dihadiri oleh 3 keynote speakers yang akan memberikan presentasi materi seputar keilmuan desain komunikasi visual. Kemudian kegiatan kedua adalah presentasi makalah mahasiswa atau call for paper yang terbuka secara umum untuk mahasiswa dan mahasiswi S1 Desain Komunikasi Visual. Next. Semua makalah mahasiswa yang diterima nantinya dapat dipresentasikan dalam dua format, yaitu dalam format panel presentation dan poster presentation. Dalam panel presentation, para pemakalah dapat mempresentasikan materi yang telah mereka siapkan secara langsung dalam ruang Zoom konferensi. Sedangkan untuk format kedua, yaitu poster presentation, para pemakalah dapat mempersiapkan materi berupa poster infografis dan beserta video penjelasannya sebelum acara berlangsung. Dan nantinya saat hari H acara, kedua materi tersebut akan diputar dan dapat dinikmati oleh peserta lainnya. Nah, bentuk presentasi ini khusus diadakan bagi para pemakalah yang berhalangan untuk mempresentasikan makalahnya, namun tetap bisa hadir untuk sesi tanya-jawab pada saat hari H acara berlangsung. Dan setelah sesi presentasi selesai dilakukan, acara akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan diskusi dengan para pemakalah. Dan nantinya dalam masing-masing ruangan akan terdapat satu moderator yang akan bertugas dalam memandu dan memoderasi jalannya presentasi. Dan berikut, mari kita saksikan video untuk teknis pengumpulan makalah Call for Paper. Halo semuanya, hari ini aku akan kasih tahu cara daftar makalah dalam kegiatan Call for Paper Koma DKV 2021. Pertama-tama, teman-teman bisa klik Linktree yang ada di bio Instagram kita @komadkv. Lalu, teman-teman bisa klik tombol Form Call for Paper. Setelah itu, klik tombol Register dan masukkan identitas teman-teman seperti username, password, first name, last name, affiliation, email, nomor telepon, dan country. Kemudian, pilih bahasa makalah dan jangan lupa untuk memilih opsi Register As dengan mencetak kotak author. Lalu, klik tombol Register di bawah ya. Selanjutnya, pada halaman User Home, pilih bagian New Submission. Pada Journal Section, pilih opsi yang sesuai dengan tema makalah. Lalu, pada Submission Language, teman-teman dapat sesuaikan dengan bahasa yang digunakan pada makalah. Kemudian, pada submission checklist, silahkan mencentang semua kotak. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Lalu, klik Save dan Continue. Sekarang, pada tahap uploading the submission, teman-teman dapat mengunggah makalah dalam file Word ya.
Lalu, pada tahap entering the submissions metadata, di bagian authors, kamu perlu memasukkan informasi nama, email, dan juga afiliasi. Kamu juga bisa menambah penulis loh dengan memilih add author. Pada title and abstract, silahkan memasukkan judul dan abstrak makalah. Jangan lupa untuk menggunakan format penulisan title case ya. Pada indexing, masukkan kata kunci dari abstrak makalah. Lalu di references, masukkan daftar pustaka yang digunakan dalam makalah. Pada tahap uploading supplementary files, kamu dapat mengunggah gambar yang digunakan dalam makalah. Tapi, tahapan ini tidak wajib ya. Lalu, klik Save and Continue. Pada tahap confirming the submission, kamu tinggal klik Finish Submission. Selesai deh. Makalah teman-teman sudah terdaftar untuk berpartisipasi dalam Koma DKV 2021. Teman-teman tinggal menunggu konfirmasi dan proses review ya. Good luck! Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tanggal-tanggal penting pada kegiatan Call for Paper, sekaligus peran yang akan dilakukan oleh reviewer makalah. Boleh di next. Diawali dengan tanggal 4 Oktober 2021 yang merupakan tenggat waktu pengumpulan makalah. Setelah penulis memasukkan makalah pada OJS, reviewer makalah akan bertugas untuk mengulas makalah. Kemudian hasil review akan dimasukkan kembali pada OJS untuk dikirimkan kepada penulis. Proses review tahap pertama ini dilakukan hingga tanggal 11 Oktober 2021. Penulis nanti akan diberikan waktu selama 1 minggu hingga tanggal 18 Oktober untuk merevisi paper yang telah direview. Kemudian, reviewer memasuki proses review tahap kedua dengan mengulas kembali makalah yang telah direvisi oleh penulis. Pada proses ini juga, reviewer akan menyeleksi makalah yang akan dimasukkan ke buku proceeding DKV 2021. Bila makalah diterima, peserta akan mendapatkan email konfirmasi berisi Letter of Acceptance atau LOA. Lalu akan diberikan juga pedoman cara pembayaran serta verifikasi pembayaran. Proses review tahap keduanya akan berlangsung hingga tanggal 25 Oktober 2021. Selanjutnya, tanggal 1 November merupakan tenggat waktu registrasi dan pembayaran makalah. Lalu tanggal 9 November merupakan tanggal pembukaan acara Koma DKV 2021 yang akan dihadiri oleh para keynote speakers. Kemudian tanggal 10 sampai 11 November merupakan tanggal pelaksanaan panel presentation dan juga poster presentation. Mungkin Bapak Ibu dapat men-screenshot layar sebagai pengingat acara ke depannya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Helena. Oke, thank you Kak Dela. Boleh di next. Nah, di tahun ini Koma DKV hadir dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh dan pastinya seru. Karena kami mengadakan pameran tugas akhir bersama yang dibuka untuk umum, khususnya bagi teman-teman dari angkatan 2015 sampai 2017. Mungkin teman-teman di sini masih bertanya-tanya gitu ya, pameran tugas akhir itu ngapain sih? Nah, jawabannya, pameran tugas akhir Koma DKV 2021 merupakan sebuah kegiatan tidak lain untuk memamerkan karya tugas akhir mahasiswa. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan tidak hanya untuk memperluas wawasan aja nih, tapi pastinya dapat mengapresiasi juga karya-karya yang telah sangat baik dirancang untuk tugas akhir oleh para mahasiswa. Next. Ya, tidak berhenti di pameran karya saja, tapi karya-karya yang telah dikumpulkan akan melewati proses kurasi dan penjurian. Nantinya, karya-karya tugas akhir terbaik akan dibedah dan ditanggapi langsung oleh praktisi desain, yaitu Pak Erik Wijaya dari Thinking Room. Pastinya, kegiatan ini menjadi kesempatan yang sangat berharga ya untuk kita teman-teman bisa mendapatkan wawasan yang lebih kaya lagi karena bisa secara langsung mendengar ulasan dan sudut pandang dari industri desain. Nah, sebelum dijelaskan lebih lanjut nih oleh Kak Christine perihal teknis dan deadline lebih lengkapnya, yuk kita sama-sama menonton video pengumpulan karya tugas akhir.
Hai semuanya, hari ini aku akan kasih tahu cara masukin karya kalian untuk berpartisipasi di KomaDKV 2021. Pertama, teman-teman bisa klik link yang ada di bio Instagram kita @komadkv. Terus, teman-teman akan melihat informasi mengenai ketentuan dalam pengumpulan karya. Sekarang bisa klik next untuk ke halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya, teman-teman bisa mengisi form pendaftaran karya dengan menulis nama lengkap, nama anggota kelompok, nama instansi, alamat email, nomor telepon, tahun angkatan, dan juga upload kartu mahasiswa ke bagian yang tertera. Selanjutnya, kalian bisa mengupload karya kalian ke dalam kolom yang tertera dalam bentuk JPEG atau PDF dengan format CMYK 300 ppi atau dalam bentuk video untuk karya-karya animasi atau film. Setelah itu, teman-teman bisa memasukkan judul karya dan deskripsi karya ke dalam kolom yang tertera. Kemudian, teman-teman bisa melakukan pembayaran ke nomor rekening yang telah tercantum. Jangan lupa untuk pilih paket pembayaran, isi nama bank serta nama pemilik rekening, dan juga menuliskan alamat lengkap ya. Jangan lupa untuk men-screenshot bukti transfer dan upload buktinya. Sebelum submit, jangan lupa untuk checkbox setuju. Udah deh, karya teman-teman sudah terdaftar untuk mengikuti acara pameran KomaDKV 2021. Good luck and see you there, teman-teman! Oke, selanjutnya aku mau jelasin tentang deadline dalam kegiatan Call for Works serta peran apa yang akan dimiliki oleh kurator pameran. Untuk deadline pengumpulan karya Call for Works, yang penjelasan teknisnya baru disampaikan di video sebelum ini, berada pada tanggal 4 Oktober. Setelah proses pengumpulan karya selesai, karya tersebut akan melalui proses kurasi pertama. Pada proses ini, karya-karya tersebut akan di-screening mengenai kesesuaiannya dengan teknis dan syarat pengumpulan oleh panitia. Proses kurasi pertama ini akan dilakukan sampai tanggal 6 Oktober. Seluruh karya yang sudah melewati proses kurasi pertama akan melalui tahap selanjutnya, yaitu proses kurasi kedua. Pada proses ini, kurator pameran akan menyeleksi 10 karya terbaik berdasarkan instrumen penilaian yang telah disiapkan. Proses kurasi kedua akan dilakukan sampai tanggal 18 Oktober. Selanjutnya, 10 karya yang telah dikurasi pada tahap sebelumnya akan dinilai oleh para juri. 5 karya yang dianggap paling baik dan representatif akan dipilih untuk dibahas pada saat penutupan acara KomaDKV 2021, di mana secara garis besar acara tersebut akan berisi pengenalan para juri, bedah karya dari karya tugas akhir yang terpilih, dan akan ada sesi diskusi antara juri dan peserta. Proses penilaian oleh juri akan dilakukan sampai tanggal 25 Oktober. Lalu, setelah itu, akan dilakukan finalisasi materi pameran untuk pelaksanaan pameran karya tugas akhir, yang dilakukan sampai tanggal 2 November. Sesudah itu, untuk pelaksanaan dan pembukaan acara pameran karya tugas akhir akan dilakukan pada tanggal 9 November. Dan terakhir, untuk acara bedah karya pameran tugas akhir dan Ripples View akan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2021. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Feni. Oke, thank you, Ceka. Nah, selanjutnya aku akan jelasin summary pendaftarannya Koma nih. Jadi, kalian bisa daftar lewat Linktree yang udah tertera di bio Instagram HMD Cafe, atau bisa juga di-scan barcode di slideshow ini nih. Semua link yang berhubungan dengan acara ini udah tertera di Linktree itu. Jadi, kalian bisa tinggal klik yang kalian inginkan di kolom-kolomnya. Oh ya, boleh di next, Panit. Nah, kalian bisa nih kepoin websitenya untuk cek beberapa hal yang terkait dengan KomaDKV. Linknya itu komadkv.uph.edu. Untuk sesi selanjutnya, aku persilakan kepada Kak Helena. Oke, thank you Kak Feni.
Kami selaku panitia Koma DKV ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya untuk para mitra dan teman-teman yang telah bergabung dalam acara Koma DKV 2021. Pastinya acara ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa dukungan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Sekian presentasi dan penjelasan dari kami. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jika Bapak, Ibu, dan teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, feel free ya untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau boleh bertanya langsung dengan menggunakan fitur raise hand. Apakah ada pertanyaan? Mungkin tadi, wah, udah cukup jelas kali ya kita menjelaskannya. Tapi boleh kalau misalnya ada yang masih bingung-bingung gitu, boleh ditanyakan. Oke, atau mungkin belum kepikiran kali ya pertanyaan-pertanyaannya. Kalau misalnya nanti ke depannya Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian kepikiran gitu ya, ada pertanyaan lebih lanjut atau apa, boleh banget langsung ditanyakan melalui DM Instagram Koma. Nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dibantu dijawab oleh kakak-kakak panitia dari Koma DKV 2021. Sekian dari kami kembalikan ke kakak-kakak MC. Thank you. Wah, nggak kerasa ya, X. Kita udah benar-benar di penghujung acara nih. Iya, kerasa ya. Apalagi setelah mendengar kata-kata sambutan dari para pimpinan kampus, perwakilan mitra, dan keynote speakers yang sangat positif. Betul banget. Yang bikin makin seru lagi adalah ini baru hard launching Koma DKV loh. Bayangin aja bakal serunya kayak apa nanti pas acaranya berlangsung di tanggal 9 sampai 12 November mendatang. Bener banget. Jangan lupa daftarkan diri ya teman-teman. Dijamin acaranya pasti seru dan dijamin wawasan kalian akan semakin diperkaya. Nah, untuk informasi lainnya, Bapak atau Ibu dan teman-teman dapat melihat juga di Instagram kami, @komadkv. Di situ, kami akan memberikan update-update mengenai acara Koma. Aku percaya di sini teman-teman pasti udah nggak sabar untuk mengikuti rangkaian acara Koma DKV 2021 nantinya. Karena aku sendiri udah nggak sabar nih, Dan. Wah, harus sabar dong. Soalnya ada sesi yang nggak kalah seru nih sama main event Koma. Sesi apa tuh? Ya, sesi yang ditunggu-tunggu semuanya nih. Sesi dokumentasi. Ya ampun, kirain. Ya udah, boleh kita panggil Sean untuk melakukan sesi dokumentasi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih MC. Jadi kita bakal foto lagi nih. Minta tolong share screen juga dikit dulu. Dan yang belum membuka kamera, dipersilahkan untuk membuka kamera. Share screen-nya minta tolong dimatikan dong. Udah ya? Oke. Ini ada 2 slide. Bentar, masih nunggu yang lain nih, yang belum buka kamera. Oke, yuk kita foto. 1, 2. Slide kedua. 1, 2. Oke, terima kasih. Kembalikan lagi kepada MC. Oke, thank you, Sean. Terakhir nih, sebelum kita menutup acara, aku mau kasih tahu buat yang masih penasaran dengan acara Koma DKV. Kalian bisa lihat Instagram kita, @komadkv.
Oke, kalau begitu kita tadi udah memulai acara dengan doa. Ada baiknya kalau ditutup juga dengan doa. Doa penutup ini akan dipimpin oleh Caroline. Kepada Caroline, waktu dan tempat kami persilahkan. Saya akan menutup acara pada hari ini dengan doa secara Kristiani bagi yang beragama lain dapat berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Bapak, terima kasih Engkau telah menyertai seluruh rangkaian acara pada hari ini, sehingga dapat berlangsung dengan baik. Kiranya ya Bapak, acara pada hari ini bukan hanya menjadi berkat bagi para pendengar, namun juga bagi orang-orang di sekitar kami. Dan kiranya ya Bapak, berkatilah juga kami yang masih memiliki aktivitas setelah acara ini selesai. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Caroline. Tidak lupa juga kami mengucapkan berterima kasih sekali lagi kepada semua yang sudah hadir hari ini, khususnya pimpinan kampus, dosen-dosen, para narasumber, dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara Heart Launching hari ini. Kami selaku pembawa acara juga mau mohon maaf bila ada salah kata. Aku X. Dan aku Dani, pamit undur diri. Teman-teman dipersilakan untuk leave. See you. Bye. Ya. Terima kasih panitia. Ya, panitia semuanya juga makasih ya. Sukses acaranya. Terima Pak. Izin pamit ya. Ya, masih Pak. Makasih buat panitia, izin pamit ya.